Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's open our program today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Amin. Okay, today we are going to learn about question word. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kata tanya. Coba teman-teman, kata tanya apa saja? Apa, di mana? Apalagi? Terus apa lagi? Udah? Udah. Oke. Jadi apa? Terus kapan? Siapa? Ya, bagaimana? Nah, itu adalah kata tanya. Nah, maka teman-teman akan saya kasih materinya melalui screen yang saya share di layar teman-teman semuanya. Maka teman-teman bisa dilihat di layarnya ya. Oke, saya share. Oke, bisa dilihat di layarnya teman-teman semuanya. Sudah kelihatan? Halo. Sudah. Nah, sekarang akan saya jelaskan mengenai question words atau kata tanya. Jadi teman-teman diperhatikan dengan baik karena kata tanya ini sangat penting untuk teman-teman pelajari supaya nanti teman-teman bisa mengatakan sesuatu hal kepada orang lain. Ya. Untuk yang lainnya akan saya mute supaya saya bisa menjelaskan dengan baik. Oke. Jadi kata tanya ini itu sangat penting kita pelajari ya teman-teman, karena di bulan depan kita akan praktek langsung dengan native speaker, maka teman-teman harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, maka hari ini akan saya ajari bagaimana cara membuat pertanyaan dengan baik dan benar. Nah, pertama question word, kata tanya. Ya, kata tanya itu ada who artinya siapa. Nah, terus untuk menanyakan subjek untuk orang ya, jadi who. Nah, contohnya Andi pergi ke pasar. Nah, maka pertanyaannya siapa yang pergi ke pasar? Andi. Nah, maka dia menggunakan who. Who goes to the market? Siapa yang pergi ke pasar? Oke. Terus materi selanjutnya, whom. Nah, whom artinya siapa. Nah, terus untuk menanyakan objek orang, ya. Jadi whom siapa, ini untuk menanyakan objek. Kalau who itu subjek, kalau whom itu objek. Nah, seperti itu. Terus kalau what itu artinya apa. Nah, ini digunakan untuk menanyakan subjek atau objek, bukan orang, aktivitas atau posisi apa ya. Jadi subjek, objek tapi bukan orang. Ya. Itu apa. Terus which, yang mana. Nah, ini untuk menanyakan sebuah pilihan. Jadi which is yours, yang mana itu punyamu. Which table, which chairs, meja yang mana, kursi yang mana, itu menggunakan which ya. Jadi yang pertama ada who artinya siapa, untuk menanyakan subjek orang. Terus whom artinya sama-sama siapa tapi untuk menanyakan objek. Terus yang ketiga ada what artinya apa, itu untuk menanyakan subjek, objek, bukan orang, aktivitas atau posisi. Yang terakhir adalah which, yang mana untuk menanyakan sebuah pilihan. Ya, bisa dimengerti ini. Oke, lanjut. Selanjutnya ada whose. Ya. Whose. Ya, teman-teman sering menggunakan kata ini ketika
menyuruh ayam pergi gitu ya, whose. Bukan itu maksudnya ya, tapi whose ini artinya adalah milik siapa, artinya untuk menanyakan kepemilikan. Jadi contoh, buku siapa ini, whose book is this, mobil siapa ini, whose, ayo, mobil siapa ini, whose car is this car is Vicky's. Ya, mobil ini miliknya Ustadz Vicky, seperti itu. Selanjutnya, where, ya, artinya di mana, untuk menanyakan sebuah tempat. Contoh, where do you study? Di mana kamu belajar? I study in SD Islam Hidayah. Ya, where do you study? Where do you live? Di mana kamu tinggal? Where do you buy your book? Di mana kamu membeli buku? Where do you eat? Di mana kamu makan? I eat in the canteen. Saya makan di kantin. Nah, itu untuk menggunakan kata where. Seperti itu. Selanjutnya ada when. Artinya kapan. Nah, kapan ini untuk menanyakan waktu. When, kapan. When do you go to the school? Kapan kamu pergi ke sekolah? I go to the school at 7 o'clock. Saya pergi ke sekolah pada jam 7. Nah, itu menggunakan when, kapan. Ya. When do you study? Kapan kamu belajar? I study in the night after pray Isya. Terus selanjutnya why. Why artinya mengapa. Nah, mengapa untuk menanyakan sebuah alasan. Ya, untuk menanyakan sebuah alasan. Why, mengapa, untuk menanyakan sebuah alasan. Why do you come late? Kenapa kamu datang terlambat? I wake up too late. Saya bangun kesiangan. Ya, seperti itu. Jadi why, alasan. Jadi sesuatu alasan itu menanyakannya menggunakan why. Ya. Selanjutnya ada how, artinya bagaimana. Ini digunakan untuk menanyakan sebuah keadaan. How, bagaimana. Terus yang kedua ada how many. How many itu artinya berapa banyak, ya, berapa banyak, untuk menanyakan jumlah benda yang bisa dihitung. Ingat-ingat, how many itu benda yang bisa dihitung. Contoh meja, kursi. Jangan sekali-kali menggunakan how many untuk menghitung air, ya, minyak itu tidak bisa dihitung. Teman-teman bisa ngitung per biji air, kan nggak bisa. Nah, maka itu pakainya tidak bisa pakai how many. Ya, terus selanjutnya ada how much. Selanjutnya ada how much. How much artinya berapa banyak. Ya, berapa banyak itu menanyakan benda yang tidak bisa dihitung. Jadi kalau air itu menggunakan how much, ya. Berapa banyak, menanyakan benda yang tidak bisa dihitung. Atau biasanya harga. How much do you buy this book? Berapa harganya buku ini? Ya, itu bisa menggunakan how much. Selanjutnya ada how old. Ini berapa usia, untuk menanyakan usia. Jadi how old are you? Berapa umurmu? Ya, jadi bulan depan kalau teman-teman pengen tanya tentang umur dengan guru itu, maka bisa menanyakan how old are you? Berapa umurmu? I'm 18 years old. Ya, karena dia umurnya masih 18 tahun. Nanti teman-teman akan kaget ya melihat wajahnya. Wow, seperti itu ya. Coba kita ulangi dari awal. Yang pertama ada who, siapa. Coba mikrofonnya dinyalakan, kita bareng-bareng. Ya. Jadi who artinya siapa, untuk menanyakan orang. Subjek orang. Kalau whom siapa, untuk menanyakan objek orang. Jadi jangan terbalik. Jangan sampai kalau pertanyaannya itu adalah subjek yang ditanyakan. Contoh, saya membeli buku. Nah, berarti itu kan kalau yang ditanyakan itu saya, berarti kan sebagai subjek.
Nah, maka teman-teman jangan memberikan pertanyaan seperti ini. Guys, bu atau siapa yang membeli buku, itu jangan memakai bu, tapi memakai bu, seperti itu. Oke, coba teman-teman ikuti saya. Bu. 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 Whom. Bu. What. 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 Where. What. Where. Where. How. 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 Which. Ayo, where is your voice? Suaranya yang keras enggak masalah ya. How much? How much? How much? When. 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 Terus apalagi tadi? Why. Why? Why? Teman-teman ikuti saya dulu ya. Iya, enggak usah diartikan dulu. Ikuti. Why. Why? What. 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 Who. Whose. Whose. Oke, sekarang selanjutnya akan saya tunjukkan contoh pertanyaan kita gunakan untuk menanyakan sebuah kalimat. Ya, jadi teman-teman, sebelum saya lanjutkan dengan contoh, maka akan saya tanya satu-satu. Dikri Akbar. Halo, can you hear my voice? Yang lainnya di silent ya, di mute. Dikri. Yes. Oke, Dikri. Kalau kita menanyakan sebuah subjek, itu kita menggunakan pertanyaan apa? Apa tadi? Pakai what atau who atau whom? Who. Kalau objek yang ditanyakan menggunakan apa? Objek orang. Objek orang. Iya. Kalau subjek kan menggunakan who. Kalau objek menggunakan, teman-teman yang lain menyimak ya. Nanti saya tanya juga. Apa? Menggunakan apa teman-teman yang lain? Boleh menjawab. Menggunakan apa kalau menanyakan objek? Whom. Whom. Oke. Ya, kok pakai what? Pakai whom karena objeknya orang. Ya. Oke, di silent lagi semuanya. Dikri Akbar. Continue the next question. Saya membeli buku. Nah, kalau menanyakan buku itu menggunakan pertanyaan apa, Mas Dikri? Membeli buku. Saya membeli buku. Nah, yang ditanyakan itu bukunya. Berarti titik-titik yang dibeli oleh saya. Nah, itu berarti ya pertanyaannya apa? Apa? Yang lain ada yang tahu? Saya membeli buku. Nah, kalau yang ditanyakan saya itu kan menggunakan who. Siapa yang membeli buku? Nah, kalau membeli berarti kan apa yang dilakukan oleh saya? Ya membeli. Nah, yang ini yang ditanyakan adalah bukunya. Nah, kira-kira kalau yang ditanyakan buku itu berarti apa? Apa? Tahu enggak? Nah, menggunakan what. Apa? Nah, itu kan benda bukunya. Ya. Maka menggunakan apa? Apa yang dibeli oleh saya? Apa yang dibeli? Buku. Nah, seperti itu. Coba contoh yang lain. Kita jawab bareng-bareng semuanya. Ayo, dinyalakan semua mikrofonnya. Jadi saya tanya sekalian aja semuanya bareng-bareng. Yuk, mikrofonnya dinyalakan semuanya. Oke, saya tanyakan. Andi makan nasi. Ya, kalau yang ditanyakan itu makan,
Berarti menggunakan pertanyaan apa? Andi makan nasi. Oke. Apa? What? What? Pinter ya. What? What? What does Andi eat? Nah, jadi pakainya does. Ya, ingat kemarin materinya. Ayo teman-teman harus diingat-ingat ya, kapan kita menggunakan do, kapan kita menggunakan does. Ya. Jadi what does Andi eat? Ya, apa yang Andi makan? Oke, itu kalau untuk menanyakan makan. Nah, sekarang kalau menanyakan Andi, berarti kita menggunakan pertanyaan apa? Jawab yang keras. Who ya. Siapa? Nah, siapa yang makan nasi? Yang makan nasi adalah Andi. Oke, sekarang saya kasih slide-nya. Teman-teman bisa diperhatikan di layarnya. Nah, kita berbicara contoh. Waduh. Nah, Andi buys a book. Bisa diperhatikan di layarnya? Bisa? Oke. Bisa. Andi buys a book. Jadi Andi membeli buku. Nah, kira-kira untuk menanyakan Andi, ini gimana teman-teman? Coba dijawab. Apa? Who? Terus? Terus setelah itu apa? Ayo, who setelah who apa? Siapa yang membeli buku? Berarti gimana? Who buys a book. Nah, jadi siapa yang membeli buku itu who buys a book. Jadi caranya mudah teman-teman. Andi ini berarti diganti who, buys-nya diturunkan, a book diturunkan, dikasih tanda tanya. Udah? Bisa dimengerti? Bisa. Bisa ya. Sekarang yang B, menanyakan buys, ya, membeli. Nah, kira-kira buys ini gimana nih cara menanyakannya? Tadi kan sudah berkali-kali saya kasih contoh. Kira-kira menggunakan kata tanya apa? Buys menggunakan does apa? What does Andi do? Jadi apa yang dilakukan oleh Andi itu what does Andi do? Apa yang dilakukan oleh Andi? Apa? Membeli. Sekarang yang C, menanyakan sebuah buku. Berarti menggunakan apa? Loh. Menanyakan sebuah buku dan itu benda. Berarti apa? Berarti gimana? What ya? Apa? What? Kan buku itu benda, maka apa yang dibeli oleh Andi? Berarti kan what does Andi buy? Nah, what does Andi buy? Apa yang dibeli oleh Andi? Nah, seperti itu. Jadi yang pertama Andi buys a book, itu who buys a book. Terus menanyakan membeli, berarti what does Andi do? Apa yang dilakukan oleh Andi. Yang ketiga what does Andi buy? Seperti itu. Nah, gimana? Bagian mana nih yang masih kesulitan? Kan teman-teman sering menggunakan dengan bahasa Indonesia kan? Nah, maka bahasa Indonesia dulu, nanti baru di bahasa Inggris. Contoh, saya membeli buku. Siapa yang membeli buku? Saya. Apa yang dibeli? Buku. Nah, teman-teman belajar menggunakan bahasa Indonesia dulu. Nah, nanti kalau menggunakan bahasa Indonesia sudah lancar, nanti baru teman-teman mengaplikasikannya dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya, sebenarnya kan teman-teman materi bahasa Indonesia sudah dapat 5W1H. Halo. Teman-teman pernah dapat kan materi 5W1H dalam bahasa Indonesia?
Ya, ini kendala di sinyal ya. Iya, kalau sudah kan enak. Jadi teman-teman kan tinggal mengulangi sedikit demi sedikit. Oke, halo teman-teman. Tadi sinyalnya hilang. Ya, jadi teman-teman kan sudah pernah mendapatkannya di materi bahasa Indonesia kan? Nah, maka teman-teman tinggal menggabungkan itu ya, kata-katanya. Nanti tugasnya teman-teman adalah membuat 5 pertanyaan ya, nanti dikirim ke Google Classroom. Jadi pertanyaannya bebas. Cuman 5. Boleh menggunakan what, who, whom, where, when ya. Jadi bebas. Itu nanti bikin 5 soal, difoto ya menggunakan bahasa Inggris lalu dikirimkan di Google Classroom. Nanti akan saya tuliskan jadwalnya di Google Classroom mengenai tugasnya supaya teman-teman yang lain tidak bisa ikut nanti bisa melihat. Nah, untuk teman-teman yang tidak bisa ikut, nanti rekaman Zoom ini akan saya upload di YouTube. Jadi teman-teman yang lain nanti bisa menyimak kembali materinya ya. Supaya nanti teman-teman yang tidak ikut bisa ikut memahami juga materi ini ya. Semoga teman-teman tetap semangat dalam belajar bahasa Inggris. Ya, sebelum saya tutup akan saya ulangi materinya hari ini. Kita hari ini belajar tentang apa? Kata tanya. Inggrisnya kata tanya apa? Question word ya, kata tanya. Nah, kata tanya tadi ada banyak sekali ya. Apa bahasa Inggrisnya? What? Oh. Siapa menanyakan subjek? Who? Siapa menanyakan objek? Whom? Di mana? Di mana kok whom? Where? Kapan? When? Kapan? Berapa umur? How old? Ya. Menghitung jumlah, tetapi jumlahnya bisa dihitung menggunakan how many. Kalau tidak bisa dihitung menggunakan how much. Many bukan money ya. Many. How many books do you have? How many? Oke. Ingat ya, minggu depan akan saya telepon. Jadi nanti akan saya cek jadwal teman-teman TPQ atau surah hafalan dan lain sebagainya. Nanti akan saya telepon satu-satu untuk melakukan sebuah evaluasi dan pendalaman. Karena saya tidak mau nanti teman-teman semuanya gagal ya. Saya berharap teman-teman ini berhasil dalam berbicara bahasa Inggris walaupun cuma sedikit, tapi setidaknya teman-teman ada peningkatan seperti itu ya. Oke, that's all for me. Thank you very much for your joining and for your studying today. I hope you can speak English well ya. So practice English, memorize the vocabularies. So you will get value. Ya, terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah ikut dan belajar dalam bahasa Inggris dengan saya, Mr. Vicky. That's all for me. Let's close our program today by reciting Hamdalah together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Bye.